Ya, halo pemirsa Kompas TV Dewata, kembali lagi berjumpa dengan saya Galuh Praba, tentunya dalam sebuah program yang akan mengajak kita berdiskusi mengenai sebuah topik yang sangat menarik tentunya hari ini. Ya, senang sekali kita berjumpa lagi dalam program Mereka Bicara, dan kali ini topik yang akan kita angkat tentunya sangat menarik perhatian Anda karena di zaman yang serba maju sekarang ini semua orang tampaknya bosan ya untuk menjadi karyawan dan ingin mencoba sesuatu yang baru, mencoba bisnis-bisnis baru, tapi untuk Anda yang belum tahu arahan-arahan pasti dalam dunia bisnis itu sendiri, hari ini akan kita jabarkan bersama dengan dua orang narasumber saya. Tapi sebelum itu saya jabarkan dulu topik kita pada hari ini. Topik kita adalah Fastabik, Komunitas Sosial Bisnis, People, Community, dan Entrepreneur. Tampaknya lengkap ya, sosial bisnis, entrepreneur, semuanya akan kita bahas sore kali ini bersama dengan dua orang narasumber saya di studio. Sudah hadir, yang pertama adalah Bapak Agus Sugiarta, baik. Kemudian Pak Rizal Gumirang juga sudah hadir di studio. Sudah siap ya? Sudah siap. Wajah-wajahnya masih tegang ini pemirsa Kompas TV Dewata. Kita hangatkan ya Pak ya, dengan mungkin kita akan langsung dengarkan saja Mereka Bicara. Baik Bapak, ke Pak Agus dulu mungkin tentang Fastabik ini sendiri Pak. Tadi menarik topiknya ya Pak ya, terkait dengan sosial bisnis, kemudian entrepreneur. Nampaknya semua hal mengenai bisnis jadi satu dalam Fastabik ini. Boleh cerita mungkin sama pemirsa Kompas TV Dewata, apa itu Fastabik sebenarnya Pak? Boleh. Baiklah, kalau kita ngomong Fastabik, tadi sudah dijelaskan Fastabik Club ini adalah sebuah sosial community, ada entrepreneurship-nya juga. Jadi di dalam Fastabik Club ini sendiri, itu kalau boleh diibaratkan seperti sebuah klub ya, klub. Ambil aja contoh di luar seperti kita ada klub motor besar misalkan seperti itu. Nah pada saat kita ngomong sebuah klub motor besar, di situ untuk seluruh partisipan atau anggota komunitas yang mau masuk itu harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya kalau kita misalkan mengenal sebuah klub motor besar, berarti dia harus mempunyai ya paling nggak sarananya sendiri atau motornya itu sendiri. Lalu di aktivitasnya setiap bulan apa misalkan ada iuran bulanan, mungkin ada kegiatan-kegiatan dan seterusnya seperti itu. Nah di Fastabik Club sendiri ada seperti itu. Jadi contoh, apabila ada seseorang yang mau masuk bergabung di Fastabik Club ini, mereka harus memenuhi persyaratannya juga. Yang pertama, orang itu memang harus memiliki KTP ya, karena di sini memang usianya harus usia yang sudah mengenal apa itu tentang entrepreneurship atau bisnis seperti itu. Jadi persyaratannya orang mau masuk itu harus ada istilahnya juga membayar keanggotaan. Keanggotaan di Fastabik ini sendiri juga nggak mahal, tergolong murah. Jadi ini nilainya hanya Rp100.000, betul Pak misalnya. Jadi Rp100.000 dan kita akan mendapatkan kartu keanggotaan Fastabik Club dan sekaligus berfungsi sebagai kartu diskon. Di ribuan tempat yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Jadi contoh-contoh tempat yang ada ini mulai dari misalkan hotel, lalu tempat-tempat hiburan seperti karaoke, lalu ada juga nanti di apotik, di salon-salon mobil, salon-salonnya manusia juga, jadi macam-macam ya. Di situ banyak dan kita bisa mendapatkan potongan atau diskon itu mulai dari 5 sampai 50% tergantung dari tempat. Itu salah satu manfaatnya. Jadi kita mengeluarkan uang bukan uang yang istilahnya itu hilang atau percuma, tetapi kita bisa mendapatkan manfaat sebagai ini mendapatkan kartu diskon yang berlaku selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi itu adalah keuntungannya. Secara garisnya seperti itu. Lalu di dalamnya Fastabik nanti juga ada istilahnya kita ada pelatihan-pelatihan, jadi pelatihan dan seminar. Isinya pelatihan antara lain ya tentang bagaimana membangun sebuah wirausaha, lalu seminar tentang NLP, seminar tentang entrepreneur yang lain lah, seperti itu. Jadi semuanya terrangkum lengkap gitu ya dalam sebuah komunitas. Nah, ada satu hal lagi yang menarik di sini di komunitas Fastabik. Kalau di tempat lain kita ada program sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia, ini ada istilah gotong royong atau saling membantu. Di Fastabik pun juga ada. Jadi Jadi di Fastabik ini adalah salah satu nilai yang unik. Artinya gini, sebagai kita anggota di komunitas Fastabik, kita itu ada kewajiban setelah tadi kita masuk ya, kita juga ada kewajiban ditugaskan untuk membantu sesama anggota atau partisipan yang ada di Fastabik.
Membantu dalam tanda kutip? Tanda kutip membantu itu artinya kita harus memberikan sesuatu dulu. Artinya seperti tadi saya bilang, kalau kita ngomong di klub motor, dalam 1 bulan kita harus membayar iuran untuk klub, untuk organisasi itu. Di Fastabik pun juga ada seperti itu, tetapi kita tidak membayar kepada satu pihak atau apa, enggak. Tetapi kita akan membayar atau memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang lain. Jadi seluruh komunitas itu akan mendapatkan bantuan. Nah, cuman untuk memberikan bantuan ini nanti akan diatur oleh sistem, di mana sistem ini sendiri sudah dibuat otomatis, dan itu sistem ini online ya, online sistem gitu. Jadi pada saat kita membantu, nanti akan sistem yang menentukan Anda harus membantu siapa. Jadi kita tidak akan pernah tahu saya mau membantu si A atau membantu si B, enggak. Jadi tapi tidak sistem yang akan subjektif mengatur. Ya? Tidak subjektif, jadi kita objektif sekali. Nah, pada saat kita sudah melakukan bantuan, nanti kita pada periode waktu tertentu, dalam hal ini di komunitas Fastabik ini ada tenggang waktu selama 30 hari. Kita akan bisa untuk ganti meminta bantuan. Jadi kita juga bisa mendapatkan bantuan. Jadi makanya konsepnya tadi saya bilang membantu, memberikan bantuan, dan meminta bantuan. Bantu, membantu. Jadi istilahnya bantu dibantu lah, yang benar seperti itu ya. Jadi setelah 30 hari kita berhak untuk meminta bantuan, dan nilainya itu adalah sebesar bantuan kita plus reward. Reward, ada tambahan reward lagi berarti. Betul, reward senilai 30% dari nilai bantuan kita. Jadi seberapa kita sudah membantu ditambahkan dengan 30% itu, begitu ya Pak ya? Itu ya, dengan seperti berarti lumayan kembalinya ke kita ya Pak ya? Lumayan besar. Baik, mungkin itu penjelasan dari Pak Agus lumayan padat ya, terkait dengan Fastabik sendiri. Nah, mungkin untuk pemirsa Kompas TV Dewata yang masih ingin tahu lebih dalam lagi, kita akan tanyakan langsung ke Pak Rizal kalau gitu ya. Tentang prakteknya, mungkin Pak Rizal kan sudah sering bergabung dengan Fastabik ini sendiri, sudah ikut dan join, sudah merasakan betul. Mungkin juga bisa diceritakan tentang pelatihan-pelatihan bisnis itu tadi, karena kan pelatihan bisnis di luar sana itu mungkin banyak ya Pak. Jadi di Fastabik ini mungkin apa sih bedanya pelatihan bisnisnya dengan di tempat-tempat yang lain? Ya, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Agus bahwasanya di Fastabik itu tidak hanya sekedar suatu bisnis membantu dan dibantu atau sistem keuangan saja, namun di sini ada nilai plus di Fastabik, bahwasanya ada sisi entrepreneurnya, Bu. Jadi seperti teman-teman di Surabaya itu komunitasnya unik gitu, bahkan bikin yang namanya Fastarobik. Fastarobik, jadi aerobik gitu, tapi di combine dengan Fastabik. Jadi komunitasnya nggak hanya sekali itu aja. Apa hubungannya dengan apa? Karena teman yang bikin Fastarobik itu juga bikin produk yang namanya Fasta Cup, Fasta Coffee Cup, sama Fasta Tea gitu. Jadi itu tergantung dari sisi kreatif dari masing-masing partisipan gitu. Terus ada teman juga di Balikpapan yang sudah bergabung di Fastabik, karena dari sisi entrepreneur dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fastabik itu, ada teman yang di Balikpapan bikin yang namanya Fasta Travel. Fast travel ya. Jadi dia bikin travel itu, tapi menggunakan kata Fastabik agar lebih memasyarakat ya Fastabik. Jadi kita tunjukkan itu Fastabik bahwasanya tidak hanya sekedar komunitas saling bantu, namun ada sisi positif yang lebih yang bisa didapatkan di Fastabik. Gitu. Jadi ternyata komunitas ini bukan hanya berpusat di satu tempat saja, tapi seluruh Indonesia ya. Jadi ini pun juga kita bisa mendapatkan bantuan dan membantu orang yang ada di seluruh Indonesia itu juga berarti ya. Ya, terutama ya harusnya dari komunitas pastinya. Yang tergabung dalam komunitas. Maka antar komunitas ini saling bantu. Jadi ada teman yang usaha apa gitu, antar komunitas saling support. Pasti itu. Terus sisi entrepreneurnya juga dapat ya. Luar biasa. Menarik pemirsa Kompas TV Dewata bahwa komunitas ini tidak hanya mengajak kita untuk bergabung dalam dunia bisnis, tapi juga mendapatkan relasi yang cukup banyak dalam komunitas itu ya. Baik, tapi sebelum kita perdalam lagi tentang komunitas Fastabik ini Pak, kita mau tanya dulu dong soal Fastabiknya sendiri. Ini kira-kira berdirinya sudah
sejak kapan dan apa sih sebenarnya tujuan membuat komunitas ini? Kan terlihat baik sekali Pak ya untuk masyarakat. Kira-kira tujuannya apa sih sebenarnya awal terbentuknya? Mungkin bisa ke Pak Agus kali ya. Di Fastabik sendiri ini mulai muncul di peredaran di awal Oktober tahun 2014. Jadi kalau sekarang ya kira-kira sudah 2 bulan ya. 2 bulan dan jumlah partisipan mencapai berapa? 2.500, 3.000-an. Wah, cukup banyak ya. Sudah cukup banyak. Tapi mohon maaf dulu nih Pak Agus, ternyata segmen 1 sudah hampir berakhir, jadi kita harus tahan dulu jawaban Pak Agus. Kita akan sambung lagi di segmen kedua, jadi pemirsa Kompas TV jangan kemana-mana, tetap di Mereka Bicara. Ya, pemirsa Kompas TV Dewata, Anda masih menyaksikan program Mereka Bicara. Kita masih membahas topik terkait dengan Fastabik, komunitas sosial bisnis, people community, dan entrepreneur. Pastinya ini masih sangat menarik, apalagi kalau Anda sudah menyaksikan program ini dari segmen 1, semakin tertarik lagi untuk mengetahui soal Fastabik. Tadi sempat terpotong ya Pak Agus ya, terkait dengan Fastabik ini kemunculannya dari peredaran itu bagaimana? Boleh digabung. Tadi anggotanya sudah sampai 2.500. Jadi saya lanjutkan yang tadi. Jadi sekarang ini angkanya sudah mencapai sekitar itu, dan angka-angka itu kita bisa lihat secara online ya. Jadi di bisnis kita ini memang ada dikembangkan dengan konsep online. Jadi segala sesuatunya kita bisa lihat melalui internet atau website. Nah, dari internet website ini, dari sisi online-nya kita bawa juga ke konsep offline-nya. Jadi di offline ini sendiri seperti tadi seminar-seminar seperti itu adalah konsep-konsep dari offline. Juga adanya kartu diskon, mungkin bisa saya tunjukkan ya kartu diskon ini ya. Terus saya tadi contoh bawa. Jadi boleh juga dikasih saya satu Pak. Jadi kita ada semacam kartu diskon seperti ini. Jadi seluruh partisipan yang masuk di Fastabik itu kita akan mendapatkan bukti seperti ini, kartu diskon. Di mana kartu diskon ini boleh dilihat mungkin pemirsa Kompas TV Dewata. Bisa kan ya. Jadi ini kartu diskon dari Fastabik. Lalu kita lihat di sini di ujung bawah ini ada logo yang warnanya kuning sama putih ini. Jadi di Fastabik sendiri untuk yang di Indonesia ini bekerja sama dengan Card Connection. Jadi Card Connection itu adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang sudah 18 tahun lebih itu menjalankan bisnis atau berbisnis dengan konsep diskon, kartu diskon di ribuan teman. Jadi otomatis kalau kita sendiri sudah di Fastabik ini sudah bekerja sama seperti ini, maka seluruh partisipan Fastabik yang sudah memiliki ini, maka dia juga bisa berhak mendapatkan ini. Program diskon ya. Jadi di baliknya ini ada contoh-contoh juga di mana aja bisa mendapatkan tempatnya, tapi secara lengkap nanti bisa diakses di internet, di website. Jadi ini bisnis yang sangat memudahkan tentunya Pak ya, di zaman yang modern ini. Jadi semuanya ingin serba canggih, serba instan juga, dengan mudah mendapatkan informasi. Dan ternyata tidak hanya offline tadi dengan training, tapi juga dengan online pun kita bisa bergabung. Tapi menarik juga Pak terkait dengan sistem online dan offline ini. Mungkin boleh diberitahu kepada pemirsa Kompas TV Dewata kenapa dipisah, kemudian apakah ini berbeda online dan offline ini kebutuhannya mungkin? Saya boleh. Jadi konsep online dan offline ini sebetulnya bukan dipisah, tetapi satu kesatuan. Jadi kalau kita berada di komunitas Fastabik Club ini sendiri, kita juga harus bisa untuk melakukan aktivitas secara online dan juga melakukan aktivitas secara offline. Apabila kita belum bisa atau mengenal aktivitas secara online, maka teman-teman kita yang sudah mungkin bergabung lebih dulu akan membantu mengajari. Sehingga semua orang yang bergabung di komunitas Fastabik Club ini akan mengenal konsep itu. Karena di Fastabik Club memang cara pola interaksinya seperti itu. Lewat internet, lalu juga tidak lewat internet. Dari dua-duanya harus dipadukan. Jadi modern dan tradisional juga masih jalan. Dua-duanya dijalankan. Jadi semua itu kebutuhan gitu. Sehingga
untuk konsep internetnya sendiri ini akan memudahkan orang-orang yang sekarang ini sibuk aktivitas dan seterusnya akan mudah dipandu. Kita membawa gadget juga udah langsung bisa memonitor dan seterusnya seperti itu. Oke, berarti dipermudah ya. Dipermudah. Semua anggota dalam komunitas ini dipermudah oleh Fastabik pasti. Betul. Kita ke Pak Rizal deh ya. Pak Rizal mungkin boleh tanya-tanya soal bagaimana kalau misalnya di Fastabik tadi kan kita harus membayar uang semacam tiket masuk begitu ya Pak ya? Tiket masuk. Tiket masuk itu Rp1.000 dan itu akan kita mendapatkan kartu diskon seperti yang tadi Pak Agus sudah sampaikan. Betul. Itu berlaku dalam 1 tahun. Berarti kalau kita mau upgrade lagi setiap tahunnya begitu Pak? Ya. Kita harus berikan tiket masuk lagi setiap tahunnya berarti? Bukan. Keanggotaan di Fastabik itu memang untuk awal 100.000. Namun kartu diskonnya kan selama setahun. Jika anggota itu masih aktif di Fastabik selama setahun itu maka pihak Fastabik akan upgrade otomatis itu Bu. Perpanjangannya jadi otomatis. Ada tambahan biaya lagi untuk memperpanjang ya. Hanya keaktifan keanggotaannya saja. Tapi sebenarnya kartu diskon ini kan juga adalah tambahan dalam semacam reward juga ya untuk keanggotanya, ya kan? Karena sebenarnya tujuan utamanya adalah pelatihan bisnis itu tadi. Betul. Nah, pelatihan bisnis tadi yang sampai sudah melahirkan Fast Travel kemudian dan kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia itu terwujud dari kegiatan-kegiatan selama ini. Ya, jadi partisipan sendiri memiliki ibaratnya ke Fastabik lebih udah mendalami lah. Jadi teman-teman yang sudah gabung di Fastabik dan sudah bisa merasakan hasil di Fastabik, ibaratnya teman-teman ini kan diajarin untuk cari uang dulu lah di Fastabik. Setelah cari uang, udah sukses cari uang, maka teman-teman ini diarahkan untuk ke sisi entrepreneurnya. Karena kalau sudah memiliki uang yang banyak di Fastabik, ibaratnya udah memiliki penghasilan di Fastabik ya, itu teman-teman harus segera bikin sisi entrepreneurnya, harus membuat produk-produk atau bisnis-bisnis yang secara real kemudian kembali lagi ke Fastabik. Oke, ini menarik Pak. Tadi mengumpulkan dana dulu, baru kita kemudian melakukan wirausaha begitu ya. Berarti step-stepnya dalam Fastabik sendiri adalah kita gabung dulu, kemudian mengumpulkan dananya ini tadi yang 30% itu Pak. Mungkin boleh dijelaskan lagi untuk masyarakat yang baru saja. Oke, jadi konsepnya mungkin kalau diurut-urutkan seperti ini ya. Jadi pada saat kita tertarik terhadap untuk bergabung di komunitas Fastabik Club ini sendiri, yang pertama tadi kan kita membeli tiket, ibaratnya tiket masuk lah seperti itu di komunitas yang nilainya 100.000 dan kita bisa mendapatkan diskon kartu diskon. Nah, fungsi kartu diskon ini selain juga memang manfaatnya untuk kartu diskon, itu juga sebagai identitas kita di komunitas, karena di situ juga tertera nama kita, tertera nomor ID dari kita sendiri, dari keanggotaan kita. Jadi di situ semacam memang identitas kita bahwa kita adalah masuk di anggota di komunitas Fastabik Club ini sendiri. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan seperti itu yang sudah saya jelaskan di depan, kita sendiri ada persyaratan. Kalau kita memang masuk di komunitas, tugas kita yang kedua adalah membantu. Nah, konsep membantu ini yang harus kita lakukan juga sebagai anggota di komunitas Fastabik Club ini sendiri. Jadi kita membantu, siapa yang harus dibantu, nanti sistem yang akan menentukan. Setelah kita membantu, maka di bulan berikutnya kita berhak untuk meminta bantuan di komunitas. Nanti juga akan ditentukan sistem siapa yang akan memberi bantuan ke kita. Nah, kalau kita ngomong semacam ini adalah semacam bisnis, hitungan bisnis, maka pada saat kita membantu dan pada saat dibantu, ini kita ada benefit tambahan sebesar 30%. Nah, pada saat kita ada benefit tambahan sebesar 30% ini, kalau ini terakumulasi dan seterusnya seperti itu, ini kita akan mendapatkan potensi penghasilan tambahan yang lumayan besar juga. Nah, konsep-konsep seperti ini akhirnya digabungkan dengan konsep entrepreneurship atau pelatihan wirausaha itu tadi. Artinya pada saat seseorang mendapatkan penghasilan atau mendapatkan income lebih atau besar, itu dia sendiri punya gambaran-gambaran saya mau mengembangkan modal saya ini ke
bisnis apa. Berarti itu tergantung pada dari ya? individu. Cuman di komunitas Pastabik ini diadakan semacam seminar, jadi orang ini akan diberikan wawasan tambahan. Diarahkan. Oh, ini ada semacam bisnis tipe A seperti ini. Modalnya dibutuhkan sekian, analisa sekian, keuntungannya sekian. Pada saat ada seorang partisipan atau anggota dari Pastabik Group tertarik untuk membuat bisnis itu, ya dia akan membuat seperti itu. Berarti semacam sudah dibantu untuk direncanakan bagaimana untuk membuat bisnis itu. Berarti memang sudah dibantu dari awal ya Pak. Tapi yang menariknya mungkin ke Pak Rizal tadi terkait dengan biaya bantuan itu. Karena kan setelah kita masuk dengan tiket 100.000 itu tadi, kita akan mengumpulkan dana dengan memberikan bantuan kepada tiap-tiap anggota. Dan nanti setelah 1 bulan baru kita akan mendapatkan bantuan kembali dari anggota lainnya. Biaya untuk bantuan itu apakah ditetapkan atau tergantung pada individunya, dan kemudian apakah itu berkala atau bagaimana? Biaya bantuan itu ditetapkan dari individu masing-masing. Namun ada sistem membaca hanya kelipatan 100.000 Ibu. Kelipatan 100.000. Jadi minimal itu peserta bisa setelah gabung di Pastabik itu bisa melakukan bantuan minimal 100.000, maksimal 50 juta. Itu. Jadi dari uang itu maka akan berkembang di komunitas itu akan 1% per hari. Maksimal 30 hari maka jadi 30%. Andai kata di hari ke-35 atau hari ke-40 partisipan yang sudah membantu itu tidak menarik uangnya lah ya gitu ya. Itu maka bonusnya hanya tetap 30%, nggak akan berkembang lagi. Jadi mau nggak mau wajib untuk ditarik bantuannya, dia harus segera meminta bantuan. Karena kalau ibaratnya sistem Pastabik ini kan juga menerapkan sistem bantu itu ya. Jadi kalau di sistem nggak ada yang meminta bantuan, tapi partisipan yang lain kan juga banyak ini yang mau membantu kan sulit gitu kan. Ini aku harus membantu ke siapa ya, harus membantu ke teman-teman yang meminta bantuan yang tempo hari yang pernah membantu itu. Berarti menarik ya, ini kita semacam sudah tergabung dalam sebuah sistem. Jadi dalam 1 bulan itu kita harus menarik uang bantuan kita itu, meskipun sebenarnya pada saat itu belum butuh gitu ya, tapi harus tetap ditarik agar nilai dari semacam investasi kita begitu ya, tetap ada begitu berarti Pak ya. Wah, itu mudah-mudahan sih pemirsa